Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang di acara peluncuran buku, peninjauan kembali koreksi kesalahan dalam putusan karya Binjiyat Qaddafi SA LLM PhD. Baik, kita masuk ke inti acara kita pada hari ini, yaitu diskusi dan peluncuran buku dari Bapak Binjiyat Qaddafi SA LLM PhD. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Binjiyat Qaddafi SA LLM PhD untuk ke podium dan juga memberikan paparan tentang proses menulis dan juga isi dari buku tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Semua yang hadir di sini adalah orang-orang spesial. Spesial artinya punya tempat khusus, punya peran khusus. Spesial bagi saya, ada keluarga saya di sini. Kemudian semua yang hadir adalah para sahabat saya. Spesial bagi penulisan, penerbitan hingga peluncuran buku ini. Dan yang terpenting, saya rasa ini juga termasuk mereka yang hadir, para undangan yang hadir melalui Zoom. Spesial bagi misi yang diusung oleh buku saya, yaitu reformasi hukum dan peradilan, termasuk menyemarakkan literasi hukum. Buku ini diangkat dari disertasi saya di Tilburg Law School, Belanda. Awalnya saya bermaksud menulis soal kepercayaan publik pada pengadilan. Tetapi baru di pertemuan pertama, saya sudah dibombardir dengan pertanyaan, what is legal about it? Apa hukumnya dari topik tersebut? Saya pikir benar juga, karena kepercayaan publik pada pengadilan itu adalah pertanyaan sosiologis, walaupun tentang pengadilan. Akhirnya, saya mencari topik yang lebih legal, namun tetap berkaitan dengan kepercayaan publik pada pengadilan. Sampailah saya pada topik peninjauan kembali atau PK. Ini sangat legal karena dia merupakan mekanisme hukum yang diatur dalam hukum acara. Dan untuk menambah bobot legalnya, saya kemudian menggunakan berbagai doktrin hukum pidana guna melakukan analisa. Jadi sebenarnya pada dasarnya bisa dikatakan bahwa studi saya adalah studi doktriner. Namun Bapak Ibu, saya juga menggunakan metodologi empirik yang condong incline pada metodologi ilmu sosial. Tujuannya adalah supaya penelitian saya tidak semata normatif dan supaya saya tidak membatasi data empirik hanya pada teks hukum dan putusan pengadilan. Saya mewawancarai banyak narasumber, sebagian besar hadir bersama kita sore ini. Dan saya menggunakan banyak sekali data empirik yang syukurnya disediakan dengan sangat baik oleh Mahkamah Agung dan berbagai lembaga peradilan di bawahnya. Jika bicara soal nilai tambah, maka buku ini menggunakan perspektif perbandingan dengan Belanda. Belanda layak ditilik karena Indonesia mewarisi sistem PK dari Belanda yang di sana sudah berubah sesuai konteks. Buku ini sebagai nilai lebih, tidak hanya mengelaborasi soal persyaratan formal dari PK, tetapi juga membahas soal alasan material hingga prosedur PK. Sementara kebanyakan buku yang beredar di Indonesia mengenai PK, fokusnya umumnya adalah pada soal formalitas. Buku ini juga merujuk dan menganalisis banyak sekali putusan pengadilan, sesuatu yang saya rasa masih sulit untuk ditemui di buku-buku lain di Indonesia. Sekarang mari kita bahas soal PK. PK adalah upaya hukum luar biasa untuk memeriksa ulang perbuatan pidana yang sudah diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Tentu saja dengan alasan-alasan yang luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah, apakah karakter luar biasa bagi PK yang diberikan oleh hukum itu juga tercermin secara empirik? Dan saya rasa kita semua ketika mendengar frasa luar biasa akan membayangkan beberapa situasi eksklusif, istimewa, berbeda dari yang lain, dan
mengesankan. Tetapi bagaimana kalau kemudian saya bisa menunjukkan bahwa PK justru menghasilkan kondisi-kondisi yang berbalik dari itu semua. Bukannya eksklusif, MA justru kebanjiran, selalu kebanjiran perkara PK. Pada tahun 2022 saja, ada 9.500 permohonan PK yang masuk ke Mahkamah Agung. 64% diantaranya memang permohonan PK pajak. Tetapi dari 3.400-an PK non pajak yang masuk ke MA, apabila dibandingkan dengan tahun 2021, peningkatannya sampai 66,5%. Dan pada perkara pidana saja, rata-rata jumlah PK dalam 9 tahun terakhir itu adalah 565 per tahun. Mari kita coba bandingkan dengan Hograt yang pada tahun 2022 hanya menerima 7 permohonan PK pidana atau yang biasa disebut dengan herzining. Lalu, alih-alih didasarkan pada alasan istimewa, MA pernah mengungkap bahwa hanya 20% permohonan PK yang alasannya layak. Bertahun-tahun, tingkat keberhasilan PK di bawah 12%. Sekitar 85% permohonan PK ditolak. Kemudian juga, bukannya berbeda dari yang lain, PK sering dijadikan upaya hukum ketiga setelah kasasi. Alasan PK yang paling banyak diajukan adalah khilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Karena paling lentur, untuk saya tidak katakan paling sembarangan, dibanding alasan PK yang lain yaitu novum dan putusan saling bertentangan. Bahkan alasan kasasi yang sudah ditolak pun bisa dikemas ulang sebagai khilafan hakim di tingkat PK. Itu sebabnya mayoritas PK diajukan terhadap putusan kasasi. Pada 2022 ada 55% permohonan PK yang diajukan terhadap putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi. Prosentase itu bahkan pernah mencapai 78%. Dan ini yang menarik, fenomena belakangan, PK jadi pengganti banding biasa. Strategi ini banyak dipilih karena KUHP memuat ketentuan yang menjamin bahwa putusan PK harus lebih ringan atau minimal sama sanksinya dibanding putusan asal yang dimintakan PK. Makin banyak terpidana yang tidak mengajukan banding, tidak mengajukan kasasi, melainkan memilih untuk menginkrahkan putusannya di tingkat pertama supaya segera ada alasan untuk mengajukan PK. Pada 2022, dan uniknya ini terjadi di pidana khusus, yang mayoritas perkaranya adalah narkotika dan korupsi. Pada 2022, sebanyak 68,4% permohonan PK pidana khusus diarahkan pada putusan pengadilan tingkat pertama. Padahal 2019 jumlahnya masih sekitar 35%. Akibat tingginya arus perkara ke MA, di sisi PK, hasil pemeriksaan PK di MA tidak lagi mengesankan Bapak Ibu. Karena itu bisa ditemukan putusan-putusan yang dinilai bermasalah. Soal konsistensi juga jadi sorotan sejak lama terhadap putusan-putusan PK yang diterbitkan oleh MA. Berikut adalah slides, contoh-contoh betapa inkonsistensi muncul dalam perkara-perkara atau dalam putusan-putusan PK. Tadi kita bahas soal syarat formil, sementara sekarang kita lihat di alasan material. Ada yang menerapkan novum secara ketat, ada yang menerapkan secara longgar, ada yang menafsirkan putusan saling bertentangan secara longgar, ada juga yang secara ketat. Kemudian, nah, ini juga kita bisa lihat bagaimana respon publik termasuk lembaga lain ketika ada putusan PK yang diterbitkan oleh MA yang dianggap bermasalah. Karena itu Bapak Ibu, sesungguhnya judul buku saya ini adalah otokritik. Peninjauan kembali, koreksi kesalahan dalam putusan. Sebab itulah senyatanya wajah PK di Indonesia. Sistem PK lebih mengedepankan koreksi kesalahan dan kurang menghargai finalitas putusan pengadilan. Banyak aktor di bidang hukum setuju bahwa fungsi utama PK adalah koreksi kesalahan. Memang putusan yang salah
harus diperbaiki. Apalagi jika kesalahannya bersifat fakta yang bisa berujung pada miscarriage of justice atau peradilan sesat. Dan hak seseorang untuk mendapatkan putusan yang benar memang harus dijamin. Tidak boleh ada seorang pun yang dirampas nyawa, kemerdekaan, atau hartanya oleh putusan yang salah. Tetapi di sisi lain, putusan yang sudah benar juga harus dilindungi finalitasnya. Secara sosial, putusan sudah dianggap benar apabila sudah menempuh upaya hukum biasa atau ketika upaya hukum biasa sengaja tidak digunakan. Di negara civil law seperti Indonesia, putusan final yang sudah diputus dengan menempuh upaya hukum paling tidak sudah diperiksa oleh 9 orang hakim, termasuk the best legal minds di Mahkamah Agung, melalui 3 tingkatan proses perkara. Karena itulah ada asas res judicata pro veritate habetur. Sesuatu yang sudah diserahkan kepada hakim untuk diperiksa dan diputus, apalagi ketika sudah menempuh upaya hukum, harus dianggap benar. Sementara secara prosedur, juga ada asas lites finiri oportet, atau dalam bahasa yang lebih populer, legal battle must be ended. Buku saya menawarkan kontribusi teori. Yang pertama adalah dengan menegaskan fungsi PK untuk menjaga finalitas putusan, tidak hanya mengoreksi kesalahan. Untuk itu, buku ini menjembatani PK dengan nebis in idem. KUHP mengatur nebis in idem secara bersama dengan PK di sebuah pasal 76 ayat 1. Dan jika kita maknai, jika kita teliti lebih jauh, nebis in idem adalah asas yang bekerja untuk melindungi putusan yang sudah final dari peluang dibuka kembali. Sementara PK adalah mekanisme untuk membuka kembali putusan final dengan alasan-alasan yang luar biasa. Karena itu, saya lewat buku ini menawarkan fondasi baru sistem dan praktek PK yang berprinsip di Indonesia. Saya singgung hanya sebagian, selebihnya silahkan Bapak Ibu baca di dalam buku. Yang pertama adalah alasan material untuk PK. Ke depan sebaiknya hanya berupa novum, putusan saling bertentangan, dan pernyataan terbukti tanpa pemidanaan. Kehilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebaiknya dihapus dari alasan PK. Kenapa? Karena ia hanya melibatkan soal question of law, pertanyaan hukum. Tidak sama sekali menyentuh soal fakta atau question of fact. Kemudian terpidana atau ahli waris dari terpidana yang sudah meninggal hanya boleh mengajukan PK dengan bantuan penasihat hukum. Tujuannya apa? Agar syarat formil PK, alasan materialnya, dan juga prosedur bisa terpenuhi dengan baik. Lalu dalam buku saya tawarkan konsep bahwa negara bisa memohonkan PK yang merugikan berdasarkan alasan material baru yang diintroduksi oleh buku ini, yaitu falsum, yaitu ketika misalnya hakim atau aparat penegak hukum disuap. Lalu apakah negara diwakili jaksa dalam konteks tersebut? Nah, ini pasti debatable. Cuma kalau kita merujuk pada Belanda, negara dalam konteks PK yang merugikan diwakili oleh Procurer General, sebuah lembaga khusus di bawah Hograt atau Mahkamah Agung Belanda yang dalam bekerja pun itu melibatkan banyak sekali lembaga. Lalu buku ini mengusulkan agar permohonan PK diajukan ke Mahkamah Agung yang akan memutus apakah permohonan PK diterima atau tidak. Apabila diterima, maka permohonan PK tersebut akan dirujuk kepada judek fakti. Dan pemeriksaan PK secara material dan substantif akan dilakukan oleh judek fakti. Dalam hal ini pengadilan tinggi yang terdekat dari locus delicti. Pengadilan tinggi tersebutlah yang pada akhirnya memutuskan apakah permohonan PK dikabul atau ditolak, juga termasuk menyediakan ganti rugi dan kompensasi bagi terpidana atau korban. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sampai sejauh ini.
Saya memang diminta untuk mempresentasikan buku saya secara singkat karena harapannya Bapak Ibu yang sebagian besar sudah pegang buku dimintai untuk memberi komentar terhadap buku ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami mengundang Yang Mulia Profesor Dr. H.M. Syarifuddin, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk memberikan komentar. Saya apresiasi Pak Gaddafi ini sudah berhasil membuat buku ya. Saya tidak banyak ketemu buku yang seperti ini. Jadi buku ini sangat baik kita baca karena punya pandangan lain daripada buku-buku yang pernah kita baca, terutama mengenai peninjauan kembali. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Pak Dapi ini menganalisis dari buku itu perkara-perkara PK yang ada itu. Lalu dibandingkan baik secara teori maupun dibandingkan lagi dengan sistem PK yang ada di Belanda. Nah, oleh karena itu ini apa ya, sangat baik. Harapan kita ke depan pendapat beliau yang ada di dalam buku ini bisa menjadi rujukan bagi kita, para akademisi, terutama juga rekan-rekan saya sesama hakim. Ini bagus buku ini kita baca untuk menjadi masukan, untuk menjadi pertimbangan ke depan. Bahkan buku ini bukan cuma itu, juga memberikan pandangan ke depan bagaimana seharusnya regulasi PK itu diatur. Ada perubahan dari yang ada seperti sekarang ini. Demikian Pak Dapi, selamat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yang Mulia Profesor Dr. H.M. Syarifuddin SIMH, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah memberikan komentarnya. Kita lanjut, kami mengundang dengan hormat Profesor Amjulian Rifai, SALLM PSI, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk juga memberikan tanggapannya. Silakan Prof. Terima kasih. Yang mulia hadirin sekalian ya. Yang pertama, kenapa saya ucapkan selamat? Di perguruan tinggi itu sekarang ini tidak banyak buku baru tentang hukum pidana. Yang ditulis mirip-mirip semua. Saya pikir buku ini bisa menjadi referensi ya bagi kalangan hukum ya, terutama perguruan tinggi menurut saya Fakultas Hukum ya. Kami mengundang Profesor Sulistiowati Irianto dari Universitas Indonesia. Selamat yang besar kepada Dr. Binsyad Qaddafi. Tidak ada kebahagiaan yang melebihi sukacita seorang dosen yang menyaksikan mahasiswanya menghasilkan karya intelektual dalam rupa disertasi yang sangat cerdas dan mengesankan. Pertama-tama, sebagai suatu produksi ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, disertasi ini bersifat frontier, visioner, dan sangat penting dalam rangka penegakan rule of law dan reformasi hukum. Qaddafi sangat cerdas, bermata elang, memilih isu peninjauan kembali yang perdebatannya sangat minim di Indonesia. Dan tentu saja gagasan atau sistem peninjauan kembali seharusnya disandingkan, diperhadapkan dengan konsep nebis in idem yang lebih dikenal. Sungguh pun di Indonesia, nebis in idem dikenal mengacu pada soal putusan final orang yang sama, tetapi dipahami tidak selengkap di negeri Belanda karena kurang mengelaborasi soal perbuatan yang sama. Disinilah novelty dari disertasi ini. Pertama, dalam hal mengelaborasi begitu detail pengertian tentang nebis in idem yang disandingkan dengan peninjauan kembali. Konsep nebis in idem ini sungguh-sungguh dikuliti dengan sangat detail melalui penjelasan kasus-kasus di negeri Belanda maupun di Indonesia. Sebelum akhirnya membahas konsep peninjauan kembali yang juga dilakukan secara detail dan mencerahkan. Kedua, secara metodologis, disertasi ini sangat menonjol karena menggunakan banyak analisis putusan hakim.
Selanjutnya, disertasi ini menemukan berbagai data penting tentang peninjauan kembali, tidak hanya berupa data tekstual hukum dan putusan hakim dalam perspektif doktriner, tetapi juga bagaimana peninjauan kembali dimaknai secara bervariasi dari para tokoh yang diwawancarai melalui perspektif empiris. Tidak mengherankan, disertasi ini bisa menjelaskan isu teoritikal dan praktikal peninjauan kembali secara sangat mendasar dan kritikal. Saya meminta kesediaan salah seorang akademisi juga, yaitu Profesor Dr. Sidarta, SHM Hum, guru besar dari BINUS University untuk memberikan tanggapan dan testimoninya. Silahkan Prof. Sidarta. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya kalau diminta untuk mengomentari disertasi ini rasanya kok malah meragukan doktornya Pak Davi jadinya. Saya yakin ini prosesnya sudah panjang, jadi sudah pasti kualitasnya dijamin begitu. Nah, ketika membaca tulisan karya buku ini, saya melihat ada satu rekomendasi yang menarik ya, yang dikembalikan ke kita untuk kalau bisa dunia akademik itu berperan untuk melakukan kajian-kajian doktriner tentang nebis in idem. Saya yakin para hakim kita mungkin tidak punya waktu banyak untuk mencari kajian-kajian mendalam tentang nebis in idem ini, dan itu harus diserahkan ke para dunia akademisi gitu. Mereka itu para akademisi ini ibarat pengamat perkereta apian saya katakan, yang tidak hanya menikmati perjalanan kereta sebagai penumpang awam, tetapi harusnya mereka membuat reportase yang jujur dan beretikat baik demi perbaikan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Selama puluhan tahun saya ikut terlibat sebagai mitra bestari di salah satu jurnal berbasis analisis putusan. Kegairahan ini sama sekali belum terasa. Padahal referensi doktriner yang diharapkan untuk perbaikan kualitas putusan-putusan hakim seharusnya datang dari para pengamat ini. Mereka harus dipaksa keluar dari ruang-ruang tunggu stasiun, kalau saya ibaratkan kereta api gitu ya. Dipaksa keluar dari ruang-ruang tunggu stasiun atau gerbong-gerbong bersuhu sejuk untuk berkeliling mencermati apa yang sungguh-sungguh telah dikerjakan para petugas di lapangan. Jika itu semua tidak dilakukan, upaya kita bersama untuk memperbaiki kualitas kinerja peradilan di Indonesia termasuk dalam skala lebih mikro yang dikatakan oleh Pak Davi tadi berupa revitalisasi fungsi-fungsi peninjauan kembali, saya kira pada akhirnya akan bermuara pada kegagalan sistemik. Terima kasih kepada Prof. Sid yang sudah memberikan tanggapannya. Di sini sudah hadir abang kita, abang senior Dr. Luhut MP Pangaribuan SHLLM, Ketua Peradi, yang akan memberikan testimoni dari perspektif advokat. Silahkan Bang. Terima kasih, selamat untuk Saudara Davi ya dengan capaian ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa ini akan memberikan kontribusi yang besar ya terhadap sistem peradilan pidana kita atau hukum acara pidana kita yang sampai sekarang masih mencari bentuk ya, masih mencari bentuknya yang tepat ya. Dan momennya saya kira pas karena RUU KUHP, KUHAP ya, yang sudah sempat disampaikan ke DPR kembali lagi mau dibicarakan lagi ya. Tadi disebutkan dalam perspektif advokat gitu ya, walaupun bukan ada studinya di sini kan gitu. Tapi bukan advokat yang selalu mengajukan, yang maksud saya yang harus disalahkan yang mengajukan PK di atas PK terus PK lagi ya. Sebenarnya kalau pengadilan mengatakan no gitu kan nggak jalan juga. Tapi sebagaimana dikatakan oleh Davi di dalam tulisannya memang inkonsistensi ya dalam pengaturannya sehingga upaya hukum luar biasa ini tidak mencapai misinya ya yang baik itu. Sumbangan yang besar yang diberikan oleh Davi ini patut kita hargai, apresiasi luar biasa. Itu menambah karyanya dulu kan, yang seingat saya dulu advokat mencari legitimasi ya, yang sampai sekarang kami belum menemukan juga legitimasinya. Enggak.
nyarinya di mana gitu ya. Dia udah nulis, saya kira 20 tahun lalu ya, tulisan bukunya Advokat Mencari Legitimasi, tapi sampai sekarang nggak ketemu-ketemu juga legitimasinya. Saya kira sekian dan terima kasih. Berikutnya saya mau kembali lagi ke Zoom meeting, boleh ditampilkan ruang virtual Zoom meeting. Ya. Sekarang saya dan juga Miko ingin mengundang Profesor Maurice Adams dari Tilburg University. Profesor Maurice Adams ini adalah supervisor ya Pak Kadafi ya, supervisor Pak Kadafi pada saat S3 di University of Tilburg. Lanjut, kami persilahkan kepada Prof. Adams. Being one of the supervisors of the PhD dissertation presented and defended in 2019 at Tilburg University in the Netherlands, and on which this book is based, I suppose that is fitting for me to begin with a few words about the history of the book, which spans a decade or so. For me, it started somewhere in the beginning of 2013, when I was contacted by the late Asep Fayyah, a student from Indonesia with an impressive CV. And Asep, whom we still miss dearly, introduced us to Binziad Gaddafi, to Dafi, and Dian Rusitawati, Dita. And through the involvement of Professor Mark Lott, I was not the only supervisor of this dissertation. There were two of us, so myself and Professor Mark Lott, my colleague at Tilburg Law School. We entered into an adventure of quite some years. And what else could we do? We were actually confronted with impressive CVs of young Indonesian intellectuals, representatives of a new generation with a new belief in democracy and social progress, scholars, intellectuals that were involved in public policy, educated at prestigious Indonesian, American, British, and Spanish universities even. So for us as supervisors, this was an opportunity not to be missed, and we didn't miss it. And this book, which was actually originally published in English, of course, is the result of 10 years of hard work. 10 years of hard work next to a career as a practicing lawyer and as a commissioner at the Commissie Judicial of Indonesia, and being a father of a family, moreover, and maybe most importantly. So it has been a huge effort with impressive results. Now, my colleague Mark Lott rightly remarked that the book seems highly doctrinal at first sight. But at closer inspection, it turns out to be a study in institutional design, as we called it. How does the judiciary deal with its errors, was the main question. How is the process of revision of judicial errors at the Mahkamah Agung to be shaped? How to strike the balance between the finality and fallibility of judicial rulings. So Dr. Binziad Gaddafi, Dafi, has had the courage and the intellect to address the difficult problem of revision. And in defending his ideas, he has presented himself as a lawyer that feels at home, and this is really important to me, feels at home both in academics and in legal practice, in constitutional law, civil law, as well as, of course, in criminal law, a multi-talent. In fact, he has turned out to be a generalist, old style, although a member of the new revolutionary generation in Indonesia focused on legal reform and rule of law development. And I think the explanation of this paradox, so being a generalist old style as a scholar, broadly focused, but this, and on the one hand, and on the other hand, being a member of a new generation with new approaches, I think that the explanation of this paradox is that a few true good lawyers, whether old or new, traditional or revolutionary, display at least one common characteristic. They think deep and then act prudent but decisive. And this attitude is actually also visible in this book. It is deeply thought through and comes with prudent suggestions, which are also decisive solutions. And I think for this, Dr.
Binziad Gaddafi deserves our praise and respect. And I truly hope, and listening to you, I believe that Indonesian society will benefit from this publication. So congratulations with publication of this book in Bahasa Indonesia. Indonesia needs it. Thank you very much. Nah, di sini sudah ada senior kita, Bang Dr. Haji Arsul Sani. Saya harus lengkap nih Bang, SA MSI LLD. Wakil Ketua Majelis Pemusatan Rakyat Republik Indonesia sekaligus juga anggota Komisi 3 untuk memberikan tanggapannya. Silakan Bang. Meskipun buku ini lebih menekankan pada PK untuk perkara pidana, ya, tapi kan PK ini baik untuk pidana maupun perdata, begitu ya. Nah, saat ini meskipun kemudian jalannya agak sangat lambat, DPR kan sedang membahas RUU Hukum Acara Perdata. Ya, kebetulan saya sendiri yang diminta oleh teman-teman di Komisi 3 untuk menjadi tim kecil yang menyiapkan naskah akademik dan naskah atau draft RUU KUHAP. Ya. Ini juga melihat kemudian setelah membaca buku ini, ya, ini menilai bahwa buku ini menjadi sangat penting. Ini memberikan penguatan baik dari sisi akademik untuk RUU KUHAP maupun dari konten ya draft RUU KUHAP yang kami buat. Dan juga mudah-mudahan nanti yang terkait dengan terutama alasan-alasan juga barangkali kalau memang masih relevan untuk dimasukkan di Undang-Undang Mahkamah Agung ya bisa kita masukkan di Mahkamah Agung. Sekali lagi terima kasih, apresiasi untuk penerbitan buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita meminta komentar dari salah satu undangan yang hadir secara virtual. Saya ingin menyapa Bapak Sebastian Pompe yang saat ini mengikuti acara hari ini dari Washington DC. Jadi Bapak Sebastian Pompe di Washington DC sekarang sekitar jam 4:30 pagi dan beliau sudah bergabung dari jam 3 pagi. Ya, terima kasih Pak Sebastian Pompe. Bagi beberapa teman di sini, Pak, kita biasa memanggilnya Pak Bas adalah rekan lama, bukan hanya untuk teman-teman CSO, tapi juga untuk teman-teman MA dan KY saya rasa. Jadi Pak Bas, silakan Pak Bas untuk memberikan komentar terhadap buku dari Bapak Binziad Gaddafi. Ini suatu buku yang luar biasa. Saya kagumi isinya dan pengarangnya. Ini suatu karya intelektual yang sangat berbobot dan suatu kontribusi untuk reformasi peradilan yang amat bermakna dan berguna. Apalagi dengan pengarang sekarang jadi komisioner Komisi Yudisial, saya amat berharap bahwa tulisan yang penting ini akan bisa memperkuat kerjasama antara kedua lembaga negara, KY dan Mahkamah Agung, apalagi Komisi 3 MPR, yang menjadi mitra dalam perjuangan terus untuk negara hukum. Saya mohon maaf sebelumnya bahasa Indonesia udah mulai merosot sedikit, maka saya akan teruskan pakai bahasa Inggris. I would like to take this opportunity to step back and make a broader point. Over the past 50 years, the Indonesian courts have changed significantly at several levels. First, as you well know, their institutional independence has been formally secured. That was not the case until Reformasi. Second, their physical condition has significantly improved. In the 1960s and 70s, there was no official housing, no transport for mutasi hakim. The salaries were terrible. I remember reading a note in the Indonesian archives that judges in the 1970s asked for horses to go around the district. The third development is the erosion of the law over the past 50 years. That is the onerous inheritance of Orde Baru. That inheritance and what the courts struggle with today is the state capture of the judiciary by powerful private and institutional interests.
The reality is that the key challenge of the Indonesian judiciary today is to fully assert the independence that was given to the courts zaman reformasi. The strongest indication thereof is the near comprehensive lack of trust of society and the market in the courts, most clearly reflected in the extraordinary low number of civil cases filed in the Indonesian court system. There is an enormous cost to that absence of trust in terms of government legitimacy, authority, and effectiveness, and in terms of real economic costs measured in hard indicators. Weak courts increase unemployment. They reduce company size. They erode access to credit. There are many factors which caused this, not least the failure of the government to effectively uphold the independence of the courts, not just in law, but in fact. But courts have their own responsibilities in securing their independence, and the unpredictability and arbitrariness of court decisions in combination with delays is a factor. The emergence of Peninjauan Kembali as effectively a fourth instance of appeal is an illustration of these deeper structural weaknesses that sit within the courts to resolve. This book therefore raises a deeper issue, which is whether the challenges facing the judiciary and which are so closely linked to the Indonesian political condition can be addressed through technical legal arguments. That is the heart of the book. And this is what Professor Morris raised in his comments before. The answer is that this is the only way to do it. There is no way the courts can regain trust in society and the markets unless they rebuild their internal legal discipline. In that sense, the legal and the technical issues raised in this book actually is a deeper institutional and political one also. It is part of an emerging intellectual discourse in Indonesia since Reformasi, reflected in the PhDs which have come out in recent years, such as by Diandro Sitawati or Rifki Asgaf yang hadir di situ juga, as well as others. And the broader strength of research, all of which drive at reconstituting legal discipline, the law as an autonomous intellectual domain, not the rule of the rulers. This book is a critical contribution to that broader debate of the law and legal institutions in Indonesia. One of the key findings of this book is the casuistic or anecdotal approach of the Mahkamah Agung to Peninjauan Kembali. The Mahkamah Agung's steady emphasis on using PK to correct an error in individual cases, rather than prioritizing system integrity by emphasizing the finality of court decisions. The MA has made Peninjauan Kembali an ordinary instrument when it was meant to be extraordinary, and that has eroded the authority of all its decisions. The challenge now is for the judiciary to pick up on the findings and the recommendations of this extraordinary book. Sekali lagi saya salami karya luar biasa kawan Mas David, dan semoga buku penting ini akan dibaca dan dipergunakan oleh pihak akademisi, peradilan, dan pemerintahan dengan sepenuhnya. Saya kira sekian dan terima kasih. Kami mengundang dengan hormat Yang Mulia Bapak Dwi Arso, Budi Santiarto SAM Hum, selaku Hakim Agung pada Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberikan tanggapannya. Silahkan Pak Budi. Terima kasih Mas Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama mengenai cover buku. Ini sangat menarik ya. Dengan variasi warna merah, orange, putih, dan abu-abu. Dan saya sangat mendukung Prof. Ansulian tadi. Kalau belum membaca, melihat covernya akan tertarik untuk membaca.
Ini dalam buku Bang Davi ini, kami melihat sangat lengkap pendekatannya, yaitu ada di pendekatan undang-undang banyak di situ, kemudian peraturan perundang-undangan, kemudian conceptual approach-nya juga ada di situ lengkap. Dan yang saya heran juga, pendekatan kasusnya sangat banyak, baik kasus di Indonesia maupun di luar. Ini sangat membantu kami, ya. Jadi tanpa susah payah mengumpulkan lagi, cukup membaca buku dari Bang Davi ini sudah sangat komprehensif sekali. Kemudian juga pendekatan perbandingannya sangat tajam sekali. Di sini membandingkan apa yang ada di Indonesia maupun di luar, baik di civil law maupun common law. Dan juga di Indonesia pun pendekatan sejarahnya ada. Jadi mulai ya awal ya sampai yang mutakhir itu diulas juga di buku Bang Davi ini. Jadi sangat lengkap sekali. Kemudian ini bagi pembaca merupakan pengayaan wawasan. Karena dengan membaca ini kita sudah mendapatkan pengetahuan yang sangat lengkap khususnya mengenai peninjauan kembali. Kemudian di situ juga disebutkan fungsi PK ya, antara menjaga ya, finalitas dan pembetulan kesalahan. Ini mana yang lebih berperan dalam PK ini diulas dengan sangat lugas sekali. Saya kira itu yang bisa saya lengkapi dari para pembicara sebelumnya atau komentator sebelumnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas penerbitan dan peluncuran buku PK ini. Semoga ini menjadikan amal jariah bagi Bang Davi untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami mengundang Profesor Veronica Taylor dari Australian National University. Profesor Taylor, can you hear me? I can, thank you so much. Ya, dipersilakan Profesor Taylor. Thank you. Good afternoon, everyone, and thank you for the kind invitation to join some really distinguished commentators and panelists. I'd like to follow on from their comments and congratulate Dr. Gaddafi on a really excellent piece of legal scholarship, first as a PhD thesis and now as a book. I think the book sets a new standard for Indonesian legal scholars. And I noticed in the audience there are a couple of friends who are still completing their PhDs. So at this point, they should, first of all, read the book, and secondly, be a little bit worried because now the standard is really high. I read this book as a kind of mystery story. So Mas Davi tells us that the practice of revision is full of inconsistency, and the character of revision as an extraordinary legal remedy has been completely eroded over time. And so when we read that, we think, well, why has that happened? And so, of course, part of the answer is that it's a story about criminal procedure, but also it's a regulatory story. It's a story about what happens when the Supreme Court can't self-regulate effectively. And I think something that's really fresh about the book is this idea of the Supreme Court as a regulatory institution. One of the things that we know about regulatory institutions is that they get into trouble in three ways. First of all, if they make rules that are too complex, that nobody really understands,
or agrees about. Secondly, if the rule is announced, but it's not enforced, so it's not consistent. And thirdly, if the rule contradicts other rules in the system. And so in the case of revision, all of these problems are present. And so the part of the effect of that is that we get this opportunistic testing of the regulator, this wave of cases requesting revision. One of the stories in the book is really illustrative of this. So Tommy Suharto is convicted, he runs away, leaves Indonesia, but at the same time is able to file a request for revision through his lawyers while he's overseas. So that kind of practice, if it's permitted, is really rule of law for the rich. But it's also an attempt to break the system, or at least to bend the system to the convenience of an individual. And so when we see 500 cases a year coming forward and asking for revision, it's really testing the credibility of the court, but also taking away the court's capability to deliver better decisions. What the book offers is a really principled pathway out of this cycle of demands for revision and then changes to guidelines, more rules, complexity and confusion. And Mustafi offers the pathway out by carefully considering the legal position in contemporary Dutch law in the Netherlands, and also how these kinds of procedures are treated in the common law. And his recommendations are really persuasive, very thoughtful, very balanced, and clearly helping to set the agenda for the legal reforms that will come in Indonesia in the next short period, particularly as the Code of Criminal Procedure is reformed. The question that he doesn't really answer in the book, and it's one that we're starting to discuss in this celebration of it, is how could we most effectively help, but also urge the Supreme Court to really develop that stronger self-regulatory capacity. And I'd like to hear more about that in discussion and debate. But I would say finally that I really admire this book. I think because it's really about regulatory reform and institutional reform, it's not glamorous. It's not talking about human rights, but it is contributing very much to strengthening the possibility of really achieving rule of law in Indonesia. And if Mustafi's recommendations are adopted, they would significantly contribute to the health and credibility of the court system in Indonesia, and that really matters. So warmest congratulations on producing a really outstanding book. I hope that everyone will read it, but more importantly, that the ideas will influence the next stage of reform. Satu advokat senior yang juga ingin kami mintakan komentarnya adalah Bang Chandra M. Hamzah, SH. Beliau adalah partner di Segaf Hamzah and Partners. Buku ini memiliki momentum yang pas, gitu ya. Banyak buku tentang peninjauan kembali tadi Pak Parman Suparman sudah, tadi Bang Ilo sudah sampaikan ya. Tetapi buku ini momentumnya pas di tengah-tengah keinginan untuk merevisi karya agung quote-unquote KUHAP gitu ya. Buku ini berhasil mengurai taksonomi dari peninjauan kembali. Ya, dari A sampai Z ya. Taksonomi dari peninjauan kembali itu kemudian diurai, dicacah demikian bagus gitu ya. Saya nggak mau bilang sempurna ya. Dia demikian bagus dan demikian detail. Dan ini jarang
orang yang atau jarang buku tentang peninjauan kembali yang sedetail ini. Ya. Ini terrefleksi secara baik gitu ya. Kalau sempurna, lagi-lagi saya nggak mengatakan sempurna ya. Secara baik dalam kerangkanya, dalam daftar isinya. Itu saya bilang extraordinary banget deh, gitu ya. Jadi kita nggak perlu baca secara apa yang kita mau sudah ada di situ, gitu ya. Nah, yang menarik adalah justru bukan bab kesimpulan. Yang menarik justru bab 2. Bab 2 dari buku ini. Di situ diuraikan walaupun sebenarnya masih bisa lebih dalam lagi mengenai filosofi kenapa perlu PK. Dan cukup menarik pada saat diuraikan bahwa membandingkan PK dengan proses banding. Ini saya agak surprise ya, mungkin karena pengetahuan saya juga minim ya, Bang Davi ya. Membandingkan dengan proses banding dan membandingkannya dengan azas nebis in idem. Ya. Nah, justru perdebatan diskursus mengenai filosofi, kenapa itu PK yang perlu dibahas lebih dalam. Ya. Dan kemudian ada baiknya, mohon maaf Bang Davi atau panitia ya, ini kita adakan lagi. Ya, dicatat dulu ya Bang, dicatat dulu ya. Kita adakan lagi diskusi mengenai buku ini di teman-teman advokat, di teman-teman kepolisian dan kejaksaan. Karena banyak terobosan yang mereka lakukan yang kadang-kadang juga bikin kita terperangah dan ajaib gitu ya. Makasih, selamat Davi, bukunya sangat bagus banget. Makasih, assalamualaikum. Di sini kami mengundang salah satu rekan seperjuangan Bang Binziad Qaddafi, rekan intelektual untuk diskusi, Mbak Dian Rositawati. Terima kasih sebelumnya sudah memberikan waktu di antara Bapak Ibu yang sangat terhormat ini, forum yang luar biasa. Saya mengucapkan selamat yang sangat besar kepada rekan saya, Bang Binziad Qaddafi. Seperti tadi sudah disebutkan oleh Bapak Ibu sebelumnya dan oleh Mbak Liza, disertasi ini sebenarnya pendekatannya cukup menarik ya. Karena dalam sebuah disertasi biasanya you find your own way, cari jalanmu sendiri, tapi dalam perjalanan intelektual ini kami bertiga tadinya, meskipun kemudian berakhir berdua. Tapi saya bangga menjadi rekan diskusi dikala menyenangkan maupun banyak juga pendarahannya selama proses, yang kemudian menghasilkan buku ini. Jadi di tengah-tengah banyak pujian terhadap kualitas buku ini yang sangat luar biasa, tetapi di balik buku ini sebenarnya perjuangan yang luar biasa juga untuk bisa mencapai dan bisa menghasilkan sebuah karya intelektual yang luar biasa. Apalagi ya kita berdua, Bang Davi, mungkin kita tidak di dunia akademis ansih gitu ya, tetapi exercise intelektual ini sangat membantu kami berdua. Bukan hanya kemudian memproduksi buku ini saja ya, tetapi perjalanan akademis itu shaping our life ya, untuk menjadi orang-orang yang lebih baik secara akademis maupun dalam hal-hal yang lain, belajar untuk menjadi lebih humble juga, karena ternyata dunia akademis itu sangat luar biasa luas dan kami belajar banyak dari situ. Satu yang saya kagumi dari buku ini dan yang membedakan dengan banyak buku-buku akademis ya di Indonesia, penelitian akademis di Indonesia, antara lain adalah keberanian menggunakan kerangka teoritis ya menurut saya untuk menganalisis satu isu hukum yang sangat relevan. Buku tentang PK mungkin banyak dan sudah banyak yang menuliskan tentang PK, tetapi kemudian membungkusnya dengan sebuah analytical theory dengan cara yang sangat elegan, menurut saya masih sangat jarang, dan buku ini layak untuk dibaca dan ditiru oleh akademisi-akademisi atau para pembelajar Indonesia yang ingin menuliskan disertasi atau ingin mengeksersis kemampuan akademisnya. Kemudian yang kedua, buku ini sebenarnya mendorong sebuah kajian doktriner. Orang-orang fakultas hukum seringkali sangat senang menggunakan kajian doktriner. Kalau dalam disertasi saya memilih untuk tidak hanya pakai kajian doktriner tapi kajian yang lain, tetapi kajian doktriner di Indonesia sendiri seringkali tidak dimaknai seutuhnya.
Dan tadi Bang Chandra sudah memberikan pujian juga untuk chapter 2. Nah, chapter 2 itu sebenarnya adalah sebuah exercise kajian doktriner yang sebenarnya tidak hanya melihat hukum hari ini, tetapi juga melihat ke masa lalu dan menghubungkannya ke masa depan. Yang menurut saya itu adalah pembelajaran yang sangat penting untuk melihat masa depan reformasi PK di Indonesia. Nah, yang ketiga, menurut saya relevansi dari buku ini luar biasa karena meskipun dia bicara PK, tapi sebenarnya permasalahan dalam PK ini menggambarkan permasalahan kelembagaan peradilan secara utuh ya. Kita bisa lihat masalah konsistensi, inkonsistensi putusan di situ misalnya. Sesuatu yang masih terus menjadi agenda pembaruan di masa depan itu adalah isu konsistensi dan inkonsistensi, dan kita bisa lihat dengan sangat jelas di dalam semakin terus naiknya peninjauan kembali yang masuk ke pengadilan dari waktu ke waktu. Artinya sebenarnya melalui buku ini mungkin kita bisa juga melihat berbagai isu, tadi ada public trust, access to justice, isu rule of law, isu konsistensi, melalui buku ini untuk melihat gambaran reform di Indonesia secara lebih menyeluruh. Yang ketiga, dan yang terakhir, yang keempat, menurut saya buku ini jadi bukan hanya punya relevansi akademis ya, tadi kita bicara soal doktrin dan teori, punya relevansi metodologis juga, karena Bapak Ibu bisa melihat bagaimana Bang Davi menggunakan kajian putusan, menggunakan pendekatan sejarah, menggunakan pendekatan kajian tekstual secara sangat baik dan bisa menjadi contoh bagi para akademisi. Dan yang terakhir sebenarnya memberikan rekomendasi praktis juga gitu di akhir dari buku ini untuk pembaruan ke depan. Kalau memang mau dipergunakan saran-saran dari buku ini, menurut saya itu akan sangat bagus untuk bisa mendorong perbaikan sistem PK dan reformasi kelembagaan peradilan di masa depan. Terima kasih, selamat sekali lagi untuk Bang Binsyad Qaddafi. Kami ingin mengundang Yang Mulia Dr. Nani Indrawati SHM Hum selaku Hakim Agung Perdata. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Profisiat untuk Bapak Qaddafi yang telah menulis buku yang bersumber dari disertasinya. Saya belum membaca lengkap Bapak, Sabtu minggu kemarin saya baca, tetapi ada yang ini saya ulang karena saya berada di Kamar Perdata. Pada intinya sih buku ini sangat bagus dan pada suatu konklusi bahwa harus diatur secara lebih detail PK ini dan ada suatu pembatasan seperti yang dikatakan oleh tadi Bapak Arsul Sani. Karena saya ada di Kamar Perdata, sebenarnya fenomena ini juga ada di Kamar Perdata. Saya membawa data berapa sih perkara perdata PK di tahun 2022. Memang menjadi sangat meningkat ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di perdata umum itu tahun lalu ada 1.401 perkara PK, sedangkan perkara kasasinya ada 5.150. Kalau diperbandingkan memang jauh lebih banyak 4 kalinya dari perkara kasasi. Kemudian untuk perdata khusus ada 1.867, PK-nya 61. Sampai bulan Juni ini kasasi untuk perdata umum itu 1.950 perkara, sedangkan PK 585 untuk perdata umum, sedangkan perdata khusus kasasi 838 perkara dan PK-nya 40 perkara. Dilihat dari sini maka memang terus ada peningkatan PK. Fenomena yang ada dalam perkara pidana ini juga terjadi dalam perkara perdata. Demikian sekali lagi Profisiat, buku yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta kesediaan kepada Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang yudisial, Bapak Dr. Sunarto SHMH untuk memberikan komentarnya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya mengucapkan selamat pada Pak Davi dan beliau memang sangat enak kalau dijadikan teman diskusi. Kebetulan saya kenal cukup lama juga sejak kurang lebih 2006-2007. Sehingga beralasan kalau beliau begitu mudah untuk mendapatkan putusan karena sejak itu beliau sudah ya mendekati Mahkamah Agung lah gitu. Paling enggak ada di sekitar Mahkamah Agung. Yang kedua, saat ini beliau tetangga saya termasuk Bang Arsul ini di rumah satu komplek bisa diskusi sampai malam
Bahkan cuman dimodalin hanya sate Madura ya Pak ya. Mahkamah Agung saat ini lagi berupaya dengan keras bagaimana kita menjaga konsistensi putusan, meningkatkan kualitas putusan demi kepastian hukum. Sedangkan Pak Davi di disertasi itu mencoba mempertentangkan antara finalitas dan validitas. Satu sisi memang finalitas perlu, beberapa doktrin, asas sudah disampaikan, masa perkara nggak ada akhirnya ya, it is fineris oportit tadi. Dan juga di satu sisi Pak Davi dari aspek validitas itu masih membuka peluang. Itu juga nggak salah karena di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, fungsi hakim itu adalah menegakkan hukum dan keadilan. Walaupun ada asas seperti res judicata pro veritate habetur tadi, tapi bagaimanapun juga hakim juga manusia. Ada peluang-peluang untuk melakukan kesalahan. Gitu. Sehingga dua sisi itu yang dipersandingkan oleh Pak Davi. Mudah-mudahan pasal 45 Undang-Undang Mahkamah Agung itu bisa segera dikaji kembali oleh Pak Arsul dan bapak-bapak di Komisi 3 agar arus perkara tidak seperti sekarang. Karena banyak hal yang selalu disampaikan di alasan-alasan di PK itu adalah paling banyak menurut saya adalah karena adanya khilafan hakim atau ada kekeliruan yang nyata. Itu yang paling banyak. Sedangkan yang disampaikan oleh Yang Mulia Bu Nani tadi, yang alasan itu juga udah hampir pasti kebanyakan yang ditolak. Tapi publik masih ingin, masyarakat pencari keadilan ingin terus berpuas diri dengan putusan PK. Kalau putusan PK yang pertama mungkin masih rasional lah. Ini bahkan ada PK yang keempat. Kapan perkara ini akan berakhir? Dan sekali lagi saya sangat memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Davi dan insya Allah buku ini akan bermanfaat bagi para praktisi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Pak Kadafi untuk memberikan tanggapannya. Silakan Pak, di podium saja. Terima kasih atas semua komentarnya. Saya rasa ini sangat berguna bagi penyempurnaan buku saya ke depan. Dan juga harapannya bisa memprovok penelitian lain tentang topik yang sama. Dan penelitian lain tentang topik-topik yang relevan dengan hukum dan peradilan lainnya. Saya rasa tadi semua sudah dibahas, bahkan sepertinya para sahabat saya yang hadir di sini jadi lebih tahu tentang isi buku ketimbang saya. Intinya yang saya tawarkan adalah pengaturan dan praktek peradilan, dalam hal ini PK yang berprinsip. Sebab apabila pengaturan dan praktek peradilan tidak dilandasi oleh pemahaman, penghayatan pada prinsip, asas, dan doktrin, akhirnya litigasi akan berujung jadi semata arena adu kepentingan dan adu peruntungan. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya yang luar biasa. Semoga ini menjadi awalan untuk kita menyemarakkan literasi di bidang hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami undang ke depan Bapak M. Dodikus Adrianto selaku Direktur Program Hukum di The Asia Foundation. Silakan Pak Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman sekalian. Saya tahu mungkin ini waktunya udah sangat
sore. Jadi singkat saja mungkin dari kami di Asia Foundation, kami menyambut baik buku dari Bang Davi. Bang Davi sudah menjadi sahabat kita sejak lama, sudah terlibat dalam proses reformasi hukum juga sudah lama. Di Asia Foundation sendiri sudah bermitra cukup lama dengan Bang Davi secara personal maupun dengan lembaganya beliau dari dulu sampai sekarang. Dan ketika buku ini hadir, buat kami yang kebetulan kami punya program prioritas terkait dengan criminal justice reform, ini menjadi salah satu wacana yang mungkin kita bisa coba kembangkan lebih jauh lagi untuk merubah dan membuat sistem peradilan pidana di Indonesia lebih baik lagi. Selanjutnya kami meminta dengan hormat Ibu Maresa Oosterman, Head of Political Affairs Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, juga untuk memberikan closing statement-nya. Silakan Ibu Maresa. Sore, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. So my name is Maresa Oosterman and I'm Head of Political Affairs here at the Embassy of the Netherlands in Jakarta. I'm very honored to stand here before all of you today to discuss and celebrate the launch of Pa Binziad Qaddafi's book. What better place to do a book discussion than in a library, right? And we are indeed blessed to have this Erasmus Huis Library to organize events such as this one, and to welcome such distinguished guests such as yourselves. Some of you have left, but those were there from the Indonesian Supreme Court, from the Judicial Commission, from the Constitutional Court, the People's Consultative Assembly, academics, NGOs, and various government institutions, as well as colleagues, friends, and I think I even saw some family. Indeed, it felt almost more like a reunion than a book launch. I hope it was the same for you. Indonesia and the Netherlands, as we often say, share a common legal DNA. Our history led us to have the same root in the legal system. But in the development, the two systems have diverged and grown in their own pace and their own needs. This commonality and also its differences is what makes the relationship between the Indonesian and Dutch legal system and between its experts a unique one. I think that's also one of the reasons why many Indonesian legal students choose the Netherlands as their study destination. And many of those students become experts themselves, as proven in the flesh by Pa Binziad Qaddafi here. This is all to say that the rule of law cooperation between Indonesia and the Netherlands is wide-ranging and has many strong roots and champions in both countries. I think it is fair to say that we wish to see this relationship to further grow and flourish in the years to come, with you as individuals and also with your esteemed institutions. And I look forward to hosting discussions on your work here in the Erasmus Huis Library in one of the years to come. Akhir kata kami berdua, Liza dan juga Miko, undur diri sebagai MC dan moderator pada peluncuran buku hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.